Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia diciptakan saling berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Mereka akan menjadi muhrim dengan ikatan pernikahan yang dilakukan. Namun dalam hukum Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan atau biasa disebut dengan poligami. Hal ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Dengan menikahi dua perempuan, maka akan bertambah pula kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang pria. Sikap adil pun menjadi poin utama jika ingin berpoligami. Hal ini sangat sulit untuk diterima oleh kaum perempuan. Tidak semua perempuan mempunyai keikhlasan untuk diduakan atau dimadu. Karena setiap wanita ingin menjadi satu-satunya orang yang dicintai dan diberi kasih sayang oleh pasangannya. Sehingga banyak wanita yang menentang poligami dengan menuntut cerai suaminya. Lalu bagaimana hukum Islam memandang poligami? Dan bolehkah istri minta cerai ketika dipoligami, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut hukum dalam Islam. Suami poligami, bolehkah istri minta cerai? Versi dari Magenta Islam. Poligami masih menjadi permasalahan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua wanita ingin diduakan. Dalam poligami, sang pria harus berlaku adil kepada setiap istrinya. Adil tersebut meliputi adil dalam jasmani dan rohani. Tidak diperbolehkan meninggikan salah satu di antara kedua istrinya, karena hal ini akan membuat sang istri menjadi terluka. Perbuatan adil sangatlah sulit dilakukan oleh manusia, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil kepada setiap hambanya. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Hal ini akan sangat rawan terjadi saat berpoligami dan buat salah satu dari istrinya merasa tidak tahan dan menginginkan mengakhiri hubungannya dengan bercerai. Lalu bagaimana hukum Islam dalam menanggapi poligami ini, sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap tebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum Islam untuk istri yang menuntut cerai. Poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam. Namun sang pria harus berlaku adil kepada seluruh istrinya. Hal ini yang sulit untuk dilakukan, karena setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap istri mempunyai hati yang harus dijaga perasaannya. Bersikap adil untuk perasaan seseorang sangatlah sulit, karena tidak ada tolak ukur untuk perasaan di hati manusia. Tidak semua pihak perempuan akan ikhlas jika suaminya melakukan poligami. Hal tersebut tetap dilakukan tanpa memperhatikan perasaan istrinya, maka hal tersebut akan membuat sakit hatinya. Dalam Islam sendiri, memperbolehkan sang istri menuntut cerai jika haknya sebagai seorang istri tidak didapatkan. Beberapa hak istri tersebut dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Anak perempuanku, engkau punya 5 hak terhadap suamimu: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. Ia wajib mendidikmu ke jalan Allah. Jika sholatmu salah, maka suamimu wajib membenarkannya dan mengaku berhak mendapatkan perhatian. Dalam ajaran Islam sendiri, seorang istri tidaklah diperbolehkan untuk menuntut cerai hanya karena masalah sepele. Jika semua hak sudah dipenuhi oleh suami, maka tidaklah diperbolehkan seorang istri untuk menuntut cerai kepada suaminya. Hal ini pun juga ditegaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Kalau suami mengajak engkau di jalan Allah, maka engkau wajib patuh dan haram kalau melawan dia. Tapi jika dia mengkhianatimu, maka kau punya hak namanya khulu. Khulu itu boleh perempuan untuk menuntut cerai. Perempuan jangan meminta cerai, tapi menuntut cerai. Sudah sangat jelas dari dakwah tadi bahwa seorang istri diberikan hak untuk menuntut cerai suaminya dengan beberapa keadaan. Namun jika seorang istri menuntut cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, maka neraka akan menjadi tempatnya di akhirat. Hal tersebut juga diperjelas oleh hadis.
Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram baginya wangi surga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Jika suami melakukan poligami karena istrinya tidak mengizinkannya, maka sang suami harus mempertimbangkannya kembali. Karena jika tetap dilakukan, maka sama saja sang suami tidak memberikan perhatian kepada perasaan istrinya yang sudah menjadi haknya. Saat hal tersebut terjadi sahabat beriman, maka sang istri diizinkan untuk menuntut cerai suaminya karena sudah tidak mendapatkan haknya. Hukum poligami dalam Islam. Poligami masih menjadi perdebatan. Hal ini menjadi fenomena yang tidak pernah surut. Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang melakukan poligami. Sudah sewajarnya jika ingin melakukan hal ini, istri pertama harus memberikan izin dengan hati yang ikhlas kepada suaminya. Hal ini pun masih menjadi abu-abu, karena tidak semua wanita hatinya akan rela jika dirinya diduakan atau dimadu. Dalam ajaran Islam sendiri, poligami mempunyai hukum sunnah yang berarti dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Selain itu, jika ingin melaksanakan poligami, seorang laki-laki harus bisa berbuat adil kepada kedua istrinya. Adil di sini termasuk dalam hal finansial, jasmani, dan rohani. Jika kita sadar tidak akan bisa berlaku adil, maka janganlah melakukan poligami. Hal ini juga sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Dari ayat tadi sudah sangat jelas bahwa kita manusia sangat jauh dari sifat adil. Karena setiap manusia hanya makhluk ciptaan Allah yang penuh dengan kesalahan. Jika kita melakukan poligami dan tidak bisa bersikap adil kepada sang istri, maka akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan bagian pundaknya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Oleh karena itu, sahabat beriman, jika kita tidak bisa bersikap adil, janganlah berani-berani untuk berpoligami, karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Perceraian dalam hukum Islam. Perceraian merupakan peristiwa memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri. Jika sudah bercerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya pun gugur. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, namun akan lebih baik jika dihindari. Hal ini pun dijelaskan dalam suatu hadis. Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Nasai, Abu Daud, Baihaqi. Jika ada masalah dalam rumah tangga, Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik dahulu. Duduk dan bermusyawarah bersama untuk mencari tahu apa masalah yang dihadapi dan jalan keluar apa yang harus diambil untuk memperbaiki rumah tangga yang berada di ambang perpecahan. Hal ini pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Oleh karena itu, hindari perceraian dalam rumah tangga. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman, sudah semakin pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.